Shalom, perkenalkan nama saya Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap sehat, bahagia selalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membagikan atau men-sharingkan hal-hal bagian dari satu kebaikan dalam dunia pendidikan. Kitab Perjanjian Lama ini ada beberapa bagian, yaitu kitab puisi, kitab sejarah. Salah satunya yang saya ambil adalah kitab sejarah, khususnya kitab Yosua. Oke, langsung aja kita akan masuk pada kitab Yosua. Kitab Yosua diawali dengan cerita kematian Musa, dan lalu Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebelumnya Yosua ini adalah pemimpin bagian dari salah satu suku Israel dan sering menemani Musa saat itu, baik dalam berperang maupun khususnya dalam dia menemani ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk mengambil dua loh batu, yaitu sesuatu hukum Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Yosua ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Kita lihat dalam Bilangan pasal 27 ya, dalam ayat 18. Dimulai dari ayat 18. Di sana dikatakan, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Nah, Allah sendiri yang membicarakan ini kepada Musa untuk memilih Yosua. Sehingga Yosua ini dalam berikutnya, ketika Musa meninggal, dia meneruskan legasi, pewarisan untuk menjadi memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah. Penulis kitab Yosua ini, yaitu Yosua sendiri, dan sebagai tema dalam kitab Yosua ini adalah menaklukkan Kanaan. Tanggal penulisan kitab Yosua ini diperkirakan abad ke-14 sebelum Masehi. Kitab Yosua ini merupakan kelanjutan dari sejarah Pentateuk. Yosua ini sudah mengikuti perjalanan Musa dari Mesir ke perjalanan 40 tahun ya, ke padang gurun, keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian, itu Kanaan. Nah, cerita-cerita atau mukjizat-mukjizat yang dialami oleh Musa sudah tentu Yosua mengalaminya, dan hal ini Yosua sudah siap untuk hal itu, menggantikan Musa. Yosua pernah melihat penindasan Israel di Mesir, menyaksikan 10 tulah juga dia sudah merasakannya, dan penyeberangan Laut Merah ya, dan tanda-tanda dan hukuman-hukuman Tuhan dia sudah jalani dan melihatnya sepanjang perjalanan Israel di padang gurun. Ia menjadi panglima perang juga, berperang melawan musuh suku Amalek. Dia juga terlibat, dan dia juga menyertai Musa naik gunung Sinai ketika Allah memberikan ke-10 hukum di Keluaran pasal 24 ayat 12. Dia ini merupakan satu kaki tangan ya, tangan kanannya Musa, pembantu Musa. Dan hal ini kita melihat kepribadian Yosua, suatu pribadi yang mengabdikan dan mempunyai integritas yang tinggi,
dan dia juga mendalami kitab-kitab yang diajarkan oleh Musa, yaitu ajaran-ajaran Allah sendiri. Dan dalam berperang juga dia diandalkan. Dia juga sangat menghargai kehadiran Allah yang kudus. Dan tentunya Yosua ini belajar banyak dari Musa. Dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 45, Yosua ini sebagai pengintai yang optimis untuk memberikan kabar yang optimis untuk mengalahkan bangsa musuhnya, dan menolak ketidakpercayaan teman-temannya pengintai pada saat itu. Dia menunjukkan satu kesungguhan, kepercayaan, dan visi. Dia mempunyai keberanian dan loyalitas. Dan ketika dia dipilih oleh Musa sangat tepat sekali, karena dia telah merasakan proses bagaimana Allah menyertai umat Israel. Kitab Yosua ini bertujuan untuk, tentunya pusat kita adalah Allah ya, sebagai Allah yang setia, yang bisa menggenapi janji-janjinya kepada umat Israel mengenai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dalam Yosua pasal 23 dan Kejadian pasal 12 juga. Kemenangan yang ditaklukkan sebagai tindakan penebusan Allah kepada umat Israel, dan juga tindakan penghukuman atas ketidakpercayaan bangsa Kanaan pada saat itu, baik Kanaan maupun umat Israel sendiri. Ada 4 bagian besar dalam kitab Yosua ini, satu perjalanan. Yang pertama adalah dalam pasal 1, Yosua dipersiapkan masuk dan menuduki tanah Kanaan. Yang kedua di pasal 6, Yosua melakukan dan menaklukkan lawannya, dan kemenangan-kemenangan yang dia raih. Dalam pasal ke-13, Yosua memimpin, membagi-bagikan dan menetapkan tanah pusaka kepada umat Israel, kepada kedua belas suku. Dan yang keempat pada pasal 23, satu pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh Yosua atau suatu amanah kepada umat Israel sebelum berpisah kepada umat Israel ya, sebelum dia meninggal. Nah, ada satu hal yang menarik dalam setiap proses kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Yosua. Ada yang menarik hal itu bagi saya ketika melihat kitab Yosua pasal 8 ayat 30-35. Hal ini yang menjadi yang saya bagikan dalam cerita itu. Sebelum pasal 8, dalam ayat pertama pasal 8 itu ada satu cerita yang manusiawi banget ya. Umat Israel itu kalah melawan bangsa Ai, yang dimana bangsa Ai ini tidak begitu banyak jumlahnya daripada bangsa Israel, tetapi mereka dikalahkan oleh bangsa Ai. Dan periode berikutnya umat Israel ketika memperbaiki diri dan mengaku salah, maka secara gampangnya umat Israel mengalahkan bangsa Ai. Nah, mari kita melihatnya
dalam ayat 8 ayat 30. Ini sangat berkesan sekali, di mana awalnya kalah lalu menang. Nah, ini manusiawi banget. Apa sih yang sangat penting dalam cerita ini? Dalam bagian yang penting dalam penerapan, dalam pengajaran pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen pada saat ini, yaitu yang pertama, ketika kita melihat ayat ini, Yosua ketika dia melihat mengapa umat Israel kalah, ternyata ada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah dalam perbuatan umat Israel, yaitu menjarah dan mengambil untuk memiliki sendiri. Rampasan-rampasan itu seharusnya harus ditaruh dalam bait suci, ya, untuk kemah Tuhan. Namun ada yang mengambil dan menyembunyikannya. Ya, ini hal yang tidak disenangi oleh Allah. Rasa keinginan daging manusia itu untuk memiliki yang bukan haknya, yang itu adalah satu ketetapan yang diberikan oleh Allah, peraturannya kepada umat Israel bahwa tidak boleh dimiliki. Bagian ini ketika Yosua mengetahuinya, maka Allah memberikan satu kemenangan untuk mengalahkan bangsa Ai. Yosua mengajak umat Israel untuk bersekutu kepada Tuhan. Nah, bersekutu kepada Tuhan ini tidak hanya sendiri. Dia membawa bangsa Israel untuk mendirikan satu kemah bait Allah dan memberikan kurban persembahan yang terbaik. Di sanalah dia membuat mezbah dan persekutuan kepada Allah bersama dengan bangsa Israel. Ini hal yang menarik, bahwa semua kemenangan-kemenangan yang dirasakan ataupun kemenangan penguasaan tanah Kanaan selanjutnya, dia tidak lagi memikirkannya, tetapi mengutamakan Allah dalam segala kemenangan-kemenangan ataupun rencana-rencananya ke depan. Ini satu yang menjadi pengajaran dalam pendidikan agama Kristen. Kalau dalam pendidikan agama Kristen itu harus membuat mezbah atau persekutuan ibadah kepada Tuhan sebelum kita melakukan satu rutinitas mengajarkan ilmu pendidikan agama Kristen kepada anak-anak murid ataupun kepada komunitas-komunitas yang lain. Yang kedua adalah kita belajar juga dari kitab Yosua ini dalam pasal 8 ayat 30 sampai 35 ini, dia mengajak umat Israel, baik anak-anak maupun orang tua, untuk bersekutu bersama-sama membacakan ulang lagi kitab-kitab atau hukum-hukum Tuhan yang diwariskan oleh Musa. Jadi karena Yosua ini percaya dan yakin akan perjanjian Allah, kehadiran Allah, dia meneruskan budaya itu untuk membacakannya berulang-ulang kepada umat Israel. Ini berkaitan dengan Ulangan pasal 6. Kalau Tuhan harus menyuruh mereka untuk membacakan berulang-ulang dimanapun apapun keadaan mereka. Ini yang sangat menarik, bahwa satu budaya positif atau kebiasaan yang kita lakukan dalam dunia pendidikan harus membacakan berulang-ulang kitab suci sebagai firman Allah yang hidup, yang memberikan dampak bagi lingkungan, bagi warga, khususnya kepada murid juga,
bahwa harus mengutamakan dan takut akan Tuhan. Ini hal yang penting dalam dunia pendidikan agama Kristen, sehingga memberikan dampak bagi khususnya murid untuk membentuk karakternya, untuk menjadi pribadi yang diinginkan oleh Allah. Kita harus memulainya mengajarkan firman Tuhan atau membawa satu kebiasaan untuk membacakan firman Tuhan. Nah, demikian saja yang saya sampaikan dalam refleksi saya dalam kitab Yosua ini dalam penerapan implikasi pendidikan dalam perjanjian lama. Terima kasih. God bless.